masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi-pagi tuh paling menyenangkan kalau misalnya bisa sharing hal-hal yang bisa menginspirasi. Betul sekali Detikers ya, pagi-pagi diisi dengan hal positif, udah gitu bahan tontonannya juga positif, apa yang kita dengerin positif, insya Allah positifnya juga nular. Nah, ditambah tuh sebenarnya gue tuh suka banget sama yang namanya kebudayaan. Ketika kita bicara mengenai kebudayaan di Indonesia, itu sangat luas sekali. Banyak banget macamnya. Termasuk ketika ada adat-adat yang berasal dari daerah yang berbeda-beda juga. Oh betul sekali, kalau aku karena aku ada darah Sundanya, aku lebih ke goreng adat ya. Sumpah gue tuh ya. Adatan kan? Iya, sumpah gue tuh inget banget gue waktu kecil ya. Wak-wak gue alias keluarga dari bokap gue tuh selalu, kan gue tuh kalau nangis suka sampai yang wah kayak gitu kan. Kalau belum dapet tuh gue kayak si Indi goreng adat, ih goreng adat gue. Dia tante-tante gue goreng adat nempel itu di gue gitu. Itu kalau misalnya ada acara Kartinian, lu tau gak sih kayak Indi pakai baju adat apa? Goreng adat gitu. Gue gak tahu harus komentar apa ya, Andi. Ya, Tapi itulah. gak apa-apa dong daripada dikatain goreng patut kan. Oh iya mendingan. bener, astagfirullahaladzim. Gitu, mendingan goreng adat Kalau goreng adat aja. insya Allah bisa dibenerin ya. Kalau goreng patut takutnya harus ke Korea. Itu udah adat orang yang berbeda, yuk, bukan adat kebudayaan Indonesia itu. Bener. Itu udah agak kurang ketimuran ya adatnya itu. Aduh ini jauh banget nih kita ke Jauh Dayak. banget, bener. Bentar, tar. Gak apa-apa, kita balik lagi ke Kalimantan ya, suku Dayak. Ini dia, salah satu suku yang menarik adalah suku Dayak nih. Bener. Karena ternyata mereka tuh sangat, budayanya tuh sangat dijaga banget. Karena entah kenapa ya, kalau dua top tier yang top of mind deh maksudnya menurut gue tuh satu suku Baduy, dua suku Dayak. Iya, sama. Dua itulah pokoknya. Sama. Nah, yang menarik adalah karena pasti tidak mudah untuk kemudian anak-anak suku Dayak ini misalnya mau untuk membuka dirinya terhadap dunia luar. Misalnya dengan pendidikan begitu ya, belum tentu. Siapa tahu mereka mau melestarikan budayanya dan berpikir kalau nggak apa-apa deh, udah gue gini aja gitu ya. Tapi yang menarik adalah kali ini ada seorang polisi yang kemudian berusaha sekali untuk membuka mata masyarakat agar kemudian lebih terpapar lagi sama yang namanya dunia pendidikan. Ada Bribka Riri Herlianto, seorang anggota Polsek di Hantakan yang kemudian menembus pegunungan Meratus hanya demi menginspirasi anak-anak Dayak. Kok bisa ya? Luar biasa loh ya, bahkan katanya ada yang sampai anak-anaknya udah putus sekolah tapi tetap dikasih pendidikan bareng sama Bribka Riri Herlianto ini. Artinya kan ini ya concernnya, kemudian juga tingkat kepeduliannya tuh tinggi banget. Coba deh kita pengen langsung ngobrol sama beliau dan kita pengen nanya sebetulnya apa sih yang dipinginin sama Bribka Riri Herlianto terhadap anak-anak di Dayak sana. Selamat pagi Bribka Riri. Selamat pagi Bribka Riri, apa kabar? Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bribka Riri, seneng Ya. banget denger informasi yang satu ini. Cukup mengejutkan buat aku, ada seorang polisi yang kemudian selain gagah juga ternyata berani banget untuk kemudian bisa membantu adik-adik kita yang mungkin putus sekolah atau mungkin juga masih belum terbuka akan dunia pendidikan. Kita boleh ngobrol sedikit dong Bribka Riri, boleh ya? Boleh Mas. Oke, nah mungkin Bribka boleh dijelasin dulu nggak ya dari apa ini program yang dibikin sama Bribka Riri, karena katanya ada kelas Babin Kamtipmas yang Wah. memang biasa dilakukan sama Bapak nih di desa binaan gitu. Boleh diceritakan kelas apa mungkin yang dilakukan kegiatannya gitu? Ya, izin Ibu, Bapak, Ulun dari Kalimantan Selatan, dari Polda Kalimantan Selatan. Alhamdulillah bisa diundang di Detik Pagi. Ulun memperkenalkan diri. Nah, saya di Bribka Riri Herlianto bertugas di Polsek Hantakan, Bapak Polsek Hantakan, khususnya Polres Hulu Sungai Tengah di Polda Kalimantan Selatan. Saya berdinas kurang lebih sudah 3 tahun di Polsek. Sebelumnya dulu pernah juga berdinas di Babin Kamtipmas di kabupaten kota. Jin ada program khusus dengan masyarakat Ulun. Di sini saya membina 4 desa Bapak. Jadi 4 desa binaan. Ada desa Bulayak, desa Tilahan, desa Datar Ajab, dan juga desa Haruyan Dayak. Nah 2 desa di antara desa binaan tadi adalah masyarakat Dayak. Artinya itu khusus untuk masyarakat adat. Nah untuk program Babin Kamtipmas sebenarnya Bapak ini dilaksanakan di luar dari kedinasan. Artinya kita ngambil di sela-sela di luar dari lepas dinas, dari kedinasan supaya tidak mengganggu untuk kegiatan kedinasan kami.
Untuk kelas Babin Kamtibmas, Bapak izin di sini kita memprioritaskan anak-anak di pedalaman, khususnya di pelosok pedalaman suku Dayak. Mhm. Nah, di situ ada wilayah memang yang harus kita capai itu sampai 48 kilometer, bisa melewati kabupaten lain. Namun kalau kita menempuh untuk ke desa dengan jalan normalnya adalah jalan setapak, Bapak. Jalan setapak melewati tanah-tanah. Nah, di situ Bapak kita memasuki kelas yang ada di sana, ada sekolahan khususnya di pedalaman situ untuk menginspirasi Bapak, memotivasi adik-adik kami, jangan sampai Pak putus sekolah. Jangan sampai putus sekolah, artinya di sana jangan melihat orang tuanya yang hanya pekerjaannya menyadap karet di sana atau jual beli ubi dan talas. Nah, untuk di sana supaya jangan. Nah, kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi. Jadi Iya. jangan sampai kita minder, jangan sampai kita putus semangat untuk kita menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena nanti cita-cita untuk jadi apa itu harus dengan cita-cita dengan pendidikan yang tinggi. Demikian Pak. Jadi Oke. sekilas tentang wilayah kami. Oh, Bribka Riri berarti sebetulnya muncul, keinginan gitu ya untuk dirimu akhirnya bikin kelas ini tuh apakah melihat fenomena nih masyarakat sana banyak yang anak-anaknya putus sekolah kah gitu? Kalau boleh tahu mereka rata-rata di usia atau kelas berapa nih, mengalami putus sekolahnya? Ya, Ibu, gini Bu, jadi untuk masyarakat ya, jadi binaan desa masyarakat adat saya itu, Ibu, ada orang tuanya mungkin untuk kepengurusan karena surat nikah secara adat kemudian tidak keluarlah untuk akta-akta lahir mereka yang harus untuk syarat sekolah. Nah, di sana Ibu kita harus membantu juga, artinya kita dukung masyarakat untuk orang tuanya jangan sampai tidak memiliki akta anak. Nah, untuk anak-anak usia yang putus sekolah, tidak sekolah itu masih usia dini. Artinya banyak masyarakat kami itu usianya hanya untuk di kelas 6 SD. Setelah kelas 6 itu sudah karena jarak untuk SD, sekolah dasar itu menuju ke sekolah tingkatan SMP itu lebih jauh, Ibu. Jauh sekali. Jadi artinya mereka berangkat walaupun menempuh ke SD yang lebih dekat ke kecamatan, menempuh jarak itu Ibu hampir luar biasa 48 kilometer Ibu. Wow. Jadi berangkatnya habis jam 6 pagi dan baliknya pun Ibu hampir jam 5 sore Ibu. Kasihan mereka. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa secara akses sebenarnya mereka ada keterbatasan begitu ya untuk bisa Ya, bersekolah secara langsung normal seperti anak-anak lainnya. Sehingga ya. dirimu yang ibaratnya jemput bola, dirimu yang Jemput ngedatengin bola. mereka. Siap. Tapi kan berkarir ini kan buat aku pribadi gitu ya, membayangkan menempuh perjalanan 48 kilo. Ini kan butuh waktu yang berjam-jam gitu ya. Padahal di sisi lain, dirimu juga kan sebenarnya punya pekerjaan lain, yaitu menjadi seorang polisi begitu. Apa yang mendasari dirimu untuk kemudian berpikir, oke, nggak apa-apa, saya pengen terusin aja, saya pengen mengabdikan hidup saya untuk memberikan pengajaran bagi adik-adik kita ini. Ya. Jadi sebenarnya Bapak izin untuk kami sebagai anggota kepolisian juga melaksanakan dinas normal Bapak. Artinya tidak Oh, mengganggu sebenarnya. Artinya kami yang misalnya mendatangi, kami jemput bola Bapak. Problem solving yang kami laksanakan adalah jemput bola. Artinya ada permasalahan yang di pegunungan atau wilayah terdalam, kami harus datang. Walaupun jam subuh atau dini hari, malam, tengah malam, artinya kita harus siap ke sana Bapak. Dengan segala resiko, tapi kita karena niat memang untuk berdinas di sana. Jadi sekali Bapak kita ke sana pun, anggaplah kita ke rumah mereka, artinya rumah kita kampung sendiri juga Bapak. Demikian Pak. Jadi rasa untuk di sana adalah saya merasa itu adik-adik saya Pak. Jangan sampai artinya melihat orang tuanya yang memang cuma bekerja sebagai penyadap karet dan yang lain-lain itu Pak. Jadi kita harus datang ke sana itu karena motivasi diri kita juga Pak untuk membina ini ada anak adik-adik kita itu harus beri semangat Pak. Oh ini polisi. Nanti mungkin Pak saya mau ngajak teman-teman yang profesi lain yang ke sana artinya melihat tidak hanya polisi aja yang di situ ada cita-cita mungkin ada seorang perawat atau tentara nanti kita ajak di sana Pak untuk menginspirasi mereka. Oh,
I see. Nah ini kan gimana nih Pak untuk tenaga pengajarnya gitu ya, apakah mungkin, Bapak dibantu juga sama ada tim guru yang mungkin Bapak ajak berdiskusi untuk bisa ikut Bapak turut mengajar? Karena sepertinya kan kalau cuma Bapak doang yang mengajar ini, kayaknya nggak cukup memenuhi untuk kuota anak-anak yang ternyata bisa dilihat masih mau belajar gitu ya, Pak Riri? Ibu izin, jadi untuk mengajar pun saya artinya tidak mau mengambil alih tugas seorang guru. Kami Mmm, menyadari karena kepolisian bukan mengambil alih sana, tapi mengajarkan apa yang memang harus kita ajarkan, artinya memotivasi mereka untuk mencapai cita-cita mereka, artinya jangan sampai tidak sekolah. Nah, untuk tenaga pengajar, Ibu, tenaga pengajar memang ada di sana yang memang juga dari wilayah kami yang di bawah, Ibu, dari kabupaten yang ada 2 orang yang rela untuk ke sana yang menempuh setiap hari. Nah, itu mmm, lebih artinya saya lebih bangga dengan para guru, salut. Artinya dengan jarak mereka yang jauh, sangat jauh itu masih berdedikasi, artinya iya, niat untuk mencerdaskan anak-anak kita yang di pedalaman. Dan ya tadi Bu, saya sangat bangga untuk pengajar yang di sana yang memang mungkin ada beberapa orang yang hanya mungkin yang PNS itu Ibu mungkin 2 orang, nah mhm. sisanya mungkin yang memang ada anak-anak yang di sana yang orang tuanya lebih pendidikannya lebih tinggi, artinya di sana yang mengajarkan adik-adiknya juga, Ibu. Oke. Berkariri, aku penasaran banget nih ya. Kan seringkali yang menjadi masalah di zaman sekarang adalah ketika orang tuanya memiliki satu pekerjaan, misalnya kayak tadi kan ngurusin, tanaman karet di, wilayah, tempat tinggalnya begitu ya. Maka mereka lebih berpikir agar supaya anak-anaknya ini membantu mereka aja daripada harus belajar. Karena atau ujung-ujungnya mereka kan meneruskan si tanaman karetnya mereka, perkebunan karetnya dan lain sebagainya. Nah, dirimu butuh pendekatan khusus nggak sih untuk kemudian bisa mengajar atau mengajak adik-adiknya ini untuk bisa belajar, dan apakah memang dirimu butuh untuk personal approach kepada orang tuanya masing-masing atau seperti apa nih Bribka Riri? Ya, benar Bapak, Hmm, saya memang melaksanakan itu. Mmm, Jadi kita melakukan dengan trust, artinya pendekatan hmm, dengan membina kepercayaan, membina warganya dulu, orang tuanya. Kita mengajak orang tuanya jangan sampai kita tidak membiayai, artinya orang tua jangan, "Oh, oke lah orang tuanya sampai di sana aja pendidikannya." Yang anak jangan sampai ngikuti yang orang tuanya, artinya kita hmm, memotivasi, orang tuanya agar bekerja lebih giat lagi untuk membiayai anak-anaknya yang mungkin jarak yang dibiayai adalah sekolah yang jauh, hmm, Bapak. Artinya mensupport orang tua pasti, Bapak, karena sudah melaksanakan pendekatan. Makanya ada kemarin, Pak, artinya, door to door system yang dilaksanakan Babin Kamtipas itu salah satunya adalah, datang ke rumah, artinya itu pesan-pesan di lain dari pesan Kamtipas juga menyampaikan untuk, motivasi anak-anaknya jangan sampai putus sekolah, Bapak, demikian. mmm, hmm. Beb Riri terus juga katanya dengar-dengar salah satu desa binaanmu ini ada yang katanya bahkan belum masuk listrik PLN, terus internet juga belum terjamah. Nah ini kan sedangkan dirimu kan bikin kelas ya gitu. Gimana nih jadinya dengan kondisi seperti itu gitu? Apakah masyarakat, mungkin agak kesulitan juga ya untuk diberikan informasi-informasi dari luar gitu untuk mungkin, Mas Riri, mengupayakan gitu ya mau bikin kelas apa segala macam gitu, gimana sih caranya itu untuk mengakomodir itu semua? Iya benar, ada 2 dusun Ibu, 3 dusun yang memang untuk jaringan listrik tidak ada, karena mungkin penempatan tiang listrik ke sana, belum ada. Oke. Nah kemudian untuk, internet belum juga masuk sana Bapak. Mhm, Mmm, Malam tadi saya kebetulan barusan datang di TPS yang penempatan di sana baru dapat sinyal juga. Nah, mmm. jadi ini untuk, mengakses mudah-mudahan Ibu, karena ke depannya kami berupaya juga berkoordinasi dengan ya pihak-pihak pemerintah untuk, memperhatikan mereka yang di pedalaman, karena salah satu, teknologi sekarang itu memacu untuk pendidikan adalah ini dari segi, internet dan PLN tadi, Bu. hmm. Mmm, Oke. Seandainya dirimu punya kesempatan nih saat ini, yang lagi nonton kita pasti banyak banget ya. mhm. Secara ses itu juga beragam sekali mungkin dari A plus gitu ya. Kalau misalnya memang ada orang-orang yang mau berusaha untuk memberikan inspirasi lainnya, misalnya mau membangunkan sekolah gitu ya, atau mungkin mau membantu adik-adik kita yang ada di sana. Sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh mereka nih? Ya, izin alhamdulillah ini ada diberi kesempatan untuk menyampaikan, Mhm. saya pribadi meminta bahwa akses jalan Bapak, akses jalan Ah, yang paling utama, jangan sampai jalan ini, hanya tanah mhm, tanah, bebatuan, artinya mohon izin, artinya bikinkan jalan,
yang harus dapat untuk anak-anak bahkan warga kita sampai ke kabupaten, bahkan di sini sangat penting karena di sini adalah sumber kehidupan. Mereka belum merdeka, mereka harus kita merdekakan dengan akses jalan. Ya. Walaupun nanti jalan itu hanya diberi beton atau semen aja, kami kada masalah. Artinya tidak perlu harus aspal. Yang penting akses jalan mereka untuk menjual, ada ubi, ada yang lain barang-barang dari pertanian itu. Kami sangat membutuhkan akses jalan aja Bapak. Iya betul sekali ya, dimana kalau misalnya kita akses jalan udah bagus itu kan pasti roda ekonominya juga pasti akan lebih meningkat ya, sedangkan kalau akses jalannya tuh nggak bagus juga mau ada apa-apa masuk tuh susah gitu ya kan, Brigpa Riri. Nah Brigpa Riri ini juga dengar-dengar atas upaya yang Anda lakukan gitu terhadap 3 desa binaannya, katanya alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan. Boleh diceritakan nggak sih seperti apa apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada Anda tuh dan dalam bentuk apa juga nih? Alhamdulillah Ibu izin, alhamdulillah artinya suatu penghargaan di sini bukan merasa kita merasa bangga, bukan. Artinya itu adalah rasa dedikasi, yang rasa terima kasih dari pemerintah desa memberikan kita berarti ikut berdedikasi untuk memajukan desanya. Ada 3 desa, alhamdulillah ada 3 desa, Desa Datar Aja, Desa Haruyan Dayak, dan Desa Bulayak. Untuk 2 desa masyarakat adat, alhamdulillah dari masyarakat tokoh-tokoh adat, dari ketua-ketua adat, artinya memang memberikan itu secara khusus untuk kita rasa kebanggaan, kita merasa bersaudara. Jadi dari organisasi masyarakat adat, masyarakat Agidat Dayak tadi memberikan itu. Tidak hal di sana penghargaan dari alhamdulillah juga dari Polres Hulu Sungai Tengah Ibu memberikan apresiasi beberapa penghargaan dari Kapolres Hulu Sungai Tengah, bahkan dari kemarin terakhir ada Bapak Kapolda Kalimantan Selatan memberikan juga penghargaan. Jadi saya berterima kasih, bukan merasa bangga. Ini adalah motivasi untuk kawan-kawan yang lain. Artinya kita tetap mengabdi selama memiliki institusi Polri kita ini, Ibu. I see. Brigpa Riri, aku penasaran sedikit aja mungkin ya ngobrol-ngobrol sama Brigpa Riri nih, karena balik lagi keterbatasan kita semuanya juga, mungkin kita jarang banget pergi-pergi ke daerah dan bertemu dengan suku-suku asli Indonesia gitu ya. Untuk suku Dayak sendiri nih, Brigpa Riri, ada hal yang boleh dan tidak boleh nggak sih yang mungkin perlu kita tahu juga nih ya untuk pengetahuan umum aja? Untuk khususnya masyarakat adat, kita di mana kita berpijak di sana langit yang kita junjung, artinya menghormati adat istiadat yang mereka laksanakan. Dia benar Bapak, di wilayah adat saya ada pelaksanaan setiap tahun untuk rasa syukur kepada benih-benih, arti persawahan mereka yang di pegunungan itu dilaksanakan aruh adat Bapak. Jadi aruh adat itu ada aruh adatnya, ada besambu, itu seperti tolak bala. Kemudian nanti setelah panen mereka berhasil, rasa syukur itu ada aruh adat bawanang Bapak. Artinya melaksanakan aruh adat yang memang di setiap balai-balai adat itu melaksanakan. Jadi saya patut bersyukur juga untuk mengenal kebudayaan suku Dayak kami. Di sini kami masih melestarikan budaya-budaya Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat adat di Pegunungan Meratus, Pak. Itu tidak ternilai harganya tuh Brigpa Riri, karena buat aku pribadi tuh selalu menyenangkan ketika kita tahu ada adat baru gitu ya, yang kita baru tahu maksudnya, yang kemudian bisa kita berkenalan, dan apalagi kayak Brigpa Riri kayaknya udah dianggap seperti saudara mereka begitu ya. Betul, sudah menjadi bagian ya dari teman-teman yang ada di desa binaannya, terutama nih masyarakat suku adat Dayaknya begitu. Brigpa Riri mungkin terakhir nanya nih, penasaran juga sebetulnya apakah dari teman-teman suku adat Dayak ini tuh mereka eksklusif banget gak sih, yang kayak memang gak boleh ada orang luar untuk mungkin bisa melihat kegiatan mereka atau mungkin bisa berbaur gitu, atau sebetulnya mereka lumayan welcome nih dengan para pendatang ataupun mungkin orang yang ingin berkunjung melihat misalnya? Ya Ibu, alhamdulillah untuk kami dari suku Dayak Pegunungan Meratus membuka ruang untuk masyarakat untuk melihat, tamu-tamu yang datang mau melihat kebudayaan kami di Pegunungan Meratus, khususnya di Kalimantan Selatan. Welcome, kami tidak menutup ruang, artinya disinilah kebudayaan kami yang memang harus kami kenalkan kepada masyarakat lain. Artinya di sini Indonesia memang memiliki kebudayaan yang luar biasa, berbeda-beda, namun kita tetap mengutamakan rasa kegotong royongan dan kebersamaan. Welcome, silahkan datang di Kalimantan Selatan, khususnya di Hantakan.
khususnya Pegunungan Hantakan, silakan kami menerima dengan terbuka untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat kami. Namun perlu diingat ya, sekali lagi seperti yang disampaikan Bribka tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi mungkin kita perlu untuk lebih aware aja, lebih melihat begitu ya bagaimana lingkungannya, dan kemudian ya kita jangan yang aneh-aneh gitu ya dia. Betul ya, di mana kita berkunjung pasti harus ada unggah-ungguhnya begitu ya. Kalau misalnya emang pengen lihat atau mungkin pengen berinteraksi ya udah gitu, jangan sampai nanti kayak malah jadi nyusahin lah gitu ya. Atau mungkin nanti malah dikiranya tidak sopan, padahal sebenarnya kan setiap adat istiadat beda-beda gitu ya. Betul. Bribka Riri, apa yang pengen banget dirimu lakukan lagi ke depannya? Karena dirimu sudah 3 tahun ada di sana, sudah melakukan banyak hal juga untuk suku Dayak di sana. Ada hal lain gak yang pengen dirimu lakukan lagi di sana? Mohon izin, artinya hal yang memang perlukan adalah tetap memotivasi adik-adik kita, khususnya di masyarakat, jangan sampai artinya putus sekolah, gapai raih mimpi kita, cita-cita setinggi mungkin, jangan putus semangat. Kita walaupun di pegunungan, kita di pedalaman yang sangat terpencil, artinya jangan sampai putus semangat. Kita adalah warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban kita untuk tetap merdeka. Jadi itu aja harapannya, semoga pemerintah kita memberikan akses jalan dan listrik untuk anak-anak kita yang di Pegunungan Maratus. Demikian Pak. Oke, Bribka Riri, dan kalau boleh tahu juga ini rata-rata masyarakat suku Dayak sana atau mungkin di 3 desa binaannya, mata pencahariannya tuh apa sih untuk kehidupan sehari-hari? Berladang Ibu, jadi ada penyadap karet dan ada hasil perkebunan, ada ubi dan talas. Dan itu apakah mungkin hasil buminya diperjualbelikan untuk masih masyarakat sekitar, atau mungkin udah ada yang sampai keluar pulau atau mungkin sampai level ekspor juga? Untuk penjualan Ibu mohon izin hanya lintas dari kecamatan ke kabupaten Ibu. Berarti hanya untuk penggunaan pribadi dan juga sisanya dijual untuk lintas kabupaten begitu ya Pak ya? Oh, menarik sekali. Wah, ini mudah-mudahan sekali lagi ya, Detikers, apa yang disampaikan sama Bribka Riri ini bisa menginspirasi kita semuanya bahwa untuk seorang Bribka Riri saja ini masih mau meluangkan waktunya, tenaganya, upayanya untuk dapat membuat generasi bangsa kita, anak-anak kita lebih maju lagi. Bukan berarti menjadi petani tidak baik, menjadi tukang kebun itu tidak baik, tetapi alangkah baiknya kalau keberagaman itu terasa nyata, sehingga suatu saat nanti anak-anak didiknya bisa menjadi seperti Bribka Riri misalnya. Amin. Atau misalnya tiba-tiba ada duduk di sini juga nih ya. Amin. Betul bareng ya. sama kita gitu kan, menyenangkan sekali pastinya. Karena dengan pendidikan kita berharapnya mereka semua jadi punya pilihan lebih banyak ya gitu. Siapa tahu nanti justru malah mengembangkan usaha orang tuanya nih. Apakah nanti mungkin pertaniannya dilebih luaskin lagi, kemudian dari segi bisnisnya bisa lebih diekspan lagi. Bribka Riri, terima kasih banyak untuk ngobrolnya. Mudah-mudahan nih dari tayangan kita pagi hari ini banyak sekali teman-teman di luar sana yang terinspirasi, kemudian juga makin melihat bahwa oh ternyata dari teman-teman polisi itu kerjanya nggak cuma apa yang sepertinya ada di SOP tertulisnya aja ya, tapi bahkan mereka tuh berinovasi, cari cara, cari ide untuk bisa membantu masyarakat di sekitarnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tersebut. Amin. Dan mudah-mudahan seperti yang diharapkan ya, bahwa nanti bisa ada pembetulan jalan di sana sehingga ya lebih mempermudah lagi untuk akomodasinya lah, perjalanannya lah, dan perputaran juga perekonomiannya ya. Amin. Bribka Riri, terima kasih banyak. Sehat-sehat Bribka Riri. Sampai jumpa Siap. lagi. Terima kasih Mas Ibu. Suku Dayak semuanya. Bye. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. bertugas. Waalaikumsalam.